Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 11 IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Hari ini kita akan memasuki bab baru dengan judul Rumus Jumlah dan Selisih Dua Sudut. Nah, ini adalah bab baru ya, tapi tidak asing dipelajari, tentang trigonometri juga. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menggunakan rumus jumlah dan selisih kosinus. Yang pertama adalah rumus cos A ditambah B, artinya ini rumus penjumlahan cos ya. Rumusnya adalah cos A kali cos B dikurang sin A dikali sin B. Nah, kalau dalam cos itu kebalikan tandanya dalam rumus ya. Karena di situ rumus penjumlahan, maka di uraian rumusnya menjadi pengurangan. Makanya bisa kita singkat menjadi kokomisisi. Sekarang kita ke pengurangannya, cos A dikurang cos B. Nah, berarti tanda kebalikan dari min adalah plus. Cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Atau bisa kita pendekkan dengan cara kokoplusisi. Cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Mudah kan menghafal rumusnya? Sekarang contoh soal yang pertama. Diketahui sin A adalah 5/13, cos B adalah 3/5. Untuk A sudut tumpul dan B sudut lancip. Tentukan nilai dari cos A kurang B. Nah, kita harus tahu dulu A itu adalah sudut tumpul. Artinya sudut A itu besarnya lebih dari 90 derajat namun kurang dari 180 derajat. Coba diingat lagi kuadran itu. Nah, 90 sampai 180 derajat itu berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif hanya sin ya. Ingat, di sudut tumpul atau kuadran kedua yang positif hanya sin. Berarti selain sin itu nilainya negatif. Dan ingat juga singkatan dari sin kostan, demi Sami aku pergi ke desa. D itu adalah depan, mi itu adalah miring, sa itu adalah samping. Nah, sekarang contoh soalnya kan tadi sin A-nya adalah 5/13. Berarti kita dapat tahu kalau sisi depannya 5, sisi miringnya 13. Berarti kita harus mencari sisi samping menggunakan teorema Pitagoras. Kamu bisa balik lagi bukunya tentang teorema Pitagoras ya. Didapatlah sisi sampingnya adalah 12. Berarti cos itu adalah sami, samping per miring. Sampingnya 12, miringnya adalah 13. Sesuai dengan sin tadi ya. Dan jangan lupa berikan tanda negatif. Kenapa negatif di cos A, Bu? Karena cos A itu berada di sudut tumpul. Ya, sudut tumpul yang positif hanya sin. Oke? Paham ya? Oke, sekarang kita ke B ya. B itu adalah sudut lancip. Artinya besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, yang kurang dari 90 derajat itu pasti berada di kuadran pertama. Nah, kuadran pertama itu semua nilainya bernilai positif. Jadi kalau kamu menjumpai soal dengan iming-iming soalnya itu berada di sudut lancip, berarti kamu tidak perlu mengkhawatirkan mana nilainya yang negatif ya. Semuanya positif. Nah, tadi diketahui cos B-nya itu adalah 3/5. Berarti 3 adalah sisi samping dan 5 adalah sisi miring. Nah, kita harus mencari sin ya kan? Karena kita butuh sin. Nah, sin B itu berarti depan per miring. Sisi depannya apabila kita cari pakai rumus Pitagoras, dapatlah hasilnya 4 ya. 4.
sisi depannya 4, miringnya tetap 5. Berarti sin B-nya adalah 4/5. Oke, baru kita masukkan ke dalam rumus cos A kurang B. Koko plus sisi. Cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Cos A-nya tadi min 12/13, cos B-nya dikali 3/5, ditambah sin A-nya 5/13, dikali sin B-nya adalah 4/5. Nah, kita perkalian dulu ya. Min 12 dikali 3 hasilnya min 36/65 ditambah 5 kali 4 20 ya, sama penyebutnya 65 karena 13 kali 5. Maka hasilnya min 16/65. Oke, ini rahasia ya. Jika kamu menonton video ini, silakan berikan komentar pribadi, bukan komentar umum di kolom tugas. Tonton materi di Google Classroom, nanti akan Ibu upload. Kamu boleh kirim komentar pribadi dengan format nama, pagar, jumlah durasi video ini, pagar oke. Itu bagi yang menontonnya, jadi ketahuan mana yang nonton, mana yang tidak. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Hitunglah cos 105 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Gimana ya caranya untuk menentukan ini tanpa menggunakan kalkulator? Ada caranya. Caranya itu gampang sekali ya. Kamu tahu kan sudut istimewa? Nah, dua sudut istimewa yang jumlahnya 105 derajat itu adalah 45 derajat dan 60 ya. 45 tambah 60 itu 105 ya nak. Jadi anggap aja A-nya itu adalah 45, B-nya itu adalah 60. Nah, bisa kamu masukkan ke dalam rumus. Apa kalau cos A tambah cos B? Rumusnya adalah koko mi sisi. Cos 45 kali cos 60 kurang sin 45 kali sin 60. Cos 45 itu setengah akar 2 dikali cos 60 setengah dikurang setengah akar 2 kali setengah akar 3. Maka hasil untuk yang bagian pertama itu adalah 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Maka 1/4-nya bisa kamu keluarkan menjadi 1/4 buka kurung akar 2 dikurang akar 6 ya, sama aja ya hasilnya. Jadi kosinus 105 derajat itu hasilnya adalah 1/4 kali akar 2 dikurang akar 6. Oke, carilah di rumah ya. Cari sendiri jika tan X-nya adalah min 4/3 dan sin Y-nya 8/17. Diketahui X-nya sudut tumpul dan Y sudut lancip. Jadi, tentukan cos X ditambah Y. Silahkan kamu kerjakan di buku catatan kamu masing-masing. Di pertemuan berikutnya saya akan memeriksa. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.